Halo Bobotoh, halo pecinta sepak bola Indonesia, selamat datang kembali di Bugar Sport. Channel yang tiap hari ngasih kalian update paling panas, paling pedas, dan paling bikin gosip transfer, berasa kayak lagi scroll timeline jam 2 pagi. Yang kadang bikin ngelus dada, kadang bikin emosi, tapi jujur aja tetap bikin nagih. Jadi sebelum kita masuk, klik dulu tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari sepak bola Indonesia, khususnya dari klub yang setiap tahun, setiap pekan, setiap berita, selalu ada aja bahan hujatannya. Persib Bandung. Kenapa sih Persib tuh seolah bener-bener paling gampang dibenci? Padahal ini klub besar, prestis besar. Basis fans masif, fans loyal, stadion selalu penuh. Tapi realitanya, di timeline, di komentar, portal berita di Twitter X, di TikTok, di comment section YouTube, ketika ada berita tentang Persib, sentimen negatif biasanya lebih kenceng daripada sentimen positif. Bahkan kalau lagi menang pun, tetap ada yang nyari celah hujatannya. Pertanyaannya, dari mana ini semua berawal? Persib sama dengan klub besar, sama dengan ekspektasi besar, sama dengan haters besar. Ini rumus psikologinya simple. Klub besar akan punya fans besar, tapi klub besar juga akan punya haters besar. Sama seperti Real Madrid, sama seperti Manchester United, sama seperti Juventus, sama seperti klub-klub besar di negara lain. Ketika sebuah klub sudah ikon, orang akan punya dua posisi. 1. Menjadi fansnya. 2. Menjadi antinya. Dan Persib itu bukan klub yang biasa-biasa aja. Persib itu punya magnet budaya di sepak bola Indonesia. Dia bukan cuma klub, dia identitas, dia kultur. Dan ketika identitas itu kuat, lawan pun bukan sekadar musuh di lapangan, tapi rival emosional. Faktor kedua, rivalitas historis Persib itu punya sejarah rival yang keras, bukan plastik. Arema, Persija, Persebaya, Persis, tiap generasi punya luka emosinya sendiri, tiap fanbase punya narasi sendiri. Dan itu turun-temurun di sini, bukan soal bola doang, ini menyentuh rasa daerah, rasa kebanggaan kota, rasa jati diri. Kalau tim-tim kecil dihujat, biasa besok juga hilang. Tapi kalau Persib dihujat, rasanya beda karena ada sejarah ketersinggungan. Yang sudah usia puluhan tahun itulah kenapa Persib sangat provoking secara emosional. Faktor ketiga, Persib itu punya spotlight besar, media selalu akan memposisikan Persib sebagai klik, rating, traffic berita. Persib itu gampang viral, gampang rame, gampang meledak. Jadi ketika ada berita negatif sedikit saja tentang Persib, media akan mengemasnya menjadi api, karena itu adalah konten yang laku. Dan ketika sebuah klub selalu muncul di headline, otomatis hujatannya akan lebih banyak dibanding klub yang sepi liputan. Faktor keempat, ekspektasi Bobotoh sendiri ini jujur. Bobotoh itu salah satu fans paling vokal di Indonesia. Kalau puji, keras, kalau marah, lebih keras lagi. Dan orang luar suka mengambil cuplikan. Kemarahan Bobotoh itu seolah menjadi legitimasi untuk ikutan membuli Persib. Jadi, orang luar menghujat Persib seringkali dimulai dari Bobotoh menghujat Persib duluan. Nggak sadar yang memancing justru fans sendiri. Faktor kelima, drama, transfer, and rumor besar. Persib itu selalu diasosiasikan, punya uang, bisa belanja pemain, nama. Akibatnya apa? Setiap rumor gagal, setiap transfer batal, setiap pemain flop, langsung jadi bahan ejekan nasional. Karena imaji publik dari dulu adalah Persib harus selalu beli yang terbaik. Begitu nggak sesuai harapan sedikit, langsung dihajar. Faktor keenam, budaya memprovokasi. Ada satu ironi. Banyak haters Persib yang sebenarnya tidak benci Persib secara personal, tapi doyan jadi anti Persib karena itulah jalan tercepat untuk memancing keramaian. Persib itu katalis viral. Bahkan kadang pengamat bola pun main framing opini negatif karena tahu kalau Persib dibahas negatif rame, kesimpulan besar jadi. Alasan kenapa Persib lebih banyak dibenci dibanding klub lain itu kombinasi. 1. Klub besar sama dengan spotlight besar. 2. Rivalitas historis yang panjang. 3. Media sengaja blow up. 4. Bobotoh sangat vokal. 5. Ekspektasi tidak normal. 6. Provokasi sama dengan engagement. Persib itu bukan klub yang netral dan klub yang tidak netral.
pasti akan punya gelombang hujatan permanen. Justru, ini tanda bahwa Persib itu relevan, klub yang tidak dibicarakan, justru sepi, klub yang dibenci, justru dicemburui. Jadi, menurut kalian, Persib ini benar-benar pantas dibenci atau memang banyak yang sebenarnya iri secara diam-diam? Tulis opini kalian di kolom komentar, dan buat kalian semua yang masih stay sampai menit terakhir dari video ini, jangan lupa subscribe karena dukungan kalian bikin kita bisa terus update berita bola paling panas setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya, sampai jumpa di Bugar Sport, salam olahraga.